Begitu sudah saya dekat ke sana, itu bukan batu, tapi suatu kerajaan atau yang disebut itu apalah semacam keraton. Jadi yaitu suatu saat kalau kamu sudah menikah dengan cucu saya lalu punya keturunan, kamu harus ikut ke alam ular. Saya akan beri apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan. Jangankan dunia, apapun juga yang kamu minta akan saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia rahayu sagung dumadi. Sahabat Jejak Cibatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan ngobrol bersama salah seorang subscriber saya yang tentunya sudah ngontek saya. Beliau ini selalu diikuti oleh makhluk jin ifrit. Insya Allah nanti kita akan ngobrol bersama beliau ya. Beliau ini selalu didatangi dan selalu ingin memberikan dunia kepadanya, tetapi dia menolak. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Tonton terus di Jejak Cibatu edisi spiritual. Sahabat Jejak Cibatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan saya ini sudah ada narasumber kita yang memang beliau ini akan menceritakan kisah nyatanya yang tadi saya sudah buka di awal, yaitu beliau ini sampai saat ini, sampai konten ini, bikin video ini, dia selalu diikuti oleh sosok jin ibrit yang ingin memberikan harta kepada narasumber kita. Kita sapa. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, apa kabarnya Kang hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Kang. Saya akan saya samarkan nama Kang ya, karena kita juga menyangkut privasi juga buat Akang, karena ini menyangkut tentang kisah Akang yang betul-betul nyata ya Kang ya. Insya Allah nyata. Ya, Kang. Tadi kan saya sudah di depan, saya sudah pembukaan. Akang itu selalu diikuti oleh sosok jin yang ingin dinikahi sama Akang dan ingin ngasih dunia ke Akang, tapi Akang menolaknya. Ini kisahnya seperti apa Kang? Dari mulai Akang cerita dulu dari awal sampai dengan Akang sampai saat ini diikuti terus. Silakan Kang. Jadi pertama awal saya diikuti dengan sosok yang disebut itu siluman ifrit. Dulu saya sebelum mengenal sosok siluman ini, saya bekerja di salah satu rumah makan di daerah Bandung. Selang waktu, singkat waktu, saya bekerja selama 2 minggu. Dikarenakan ada hal-hal yang janggal. Satu, saya waktu bekerja itu tiba-tiba
yang beli itu semua dibalikan, pengen uangnya dibalikan dikarenakan ada hal-hal sesuatu di masalah masakannya. Kedua, begitu sesudah selesai itu saya langsung muntah darah sesudah mau sholat maghrib. Nah, sebelum saya muntah darah itu, malamnya itu pas mau masak, itu pukul 2 subuh, menemukan dulu apa namanya itu teh bunga 7 rupa sama bunga kantil. Dan karena saya tidak tahu, saya ambil terus dikeresekin, saya buang. Sesudah dibuang dari situ, nah datanglah kejanggalan-kejanggalan seperti yang beli dibalikan kembali, nasi menjadi basi, dan saya pun juga langsung sakit, istilahnya itu apa namanya, batuk darah. Sesudah batuk darah itu, saya langsung telepon ke bos dan saya meminta pulang. Sekitar jam 11 malam bos baru datang untuk menjemput saya. Nah, selang sehari saya tidur dulu di rumah bos. Hari minggunya saya diantarkan pulang, yaitu ke rumah istri ke daerah Tasik. Tasikmalaya ya? Iya. Jadi Akang istri tinggal di Tasik ya? Iya. Lanjut. Nah, sesampainya di rumah, batuk darah itu tidak selesai, terus dan terus. Dan saya pun juga sampai, kalau di kampung itu ya bukan dokter, mantri. Ke mantri dicek tidak ada penyakit. Lalu saya juga pernah diperiksa di salah satu rumah sakit di Tasik dan di kampung istri, semuanya non medis. Berarti dicek tidak ada apapun, Kang? Tidak ada non medis. Nah, seselang lamanya 6 bulan saya koma. Koma tidak sadarkan diri berarti ya? Ya, ada suara tapi tidak ada wujud. Dia mengatakan satu hal, kalau kamu pengen sembuh, pasrahkan saja semuanya kepada Allah. Dan kalau misalkan ada lagi mau batuk darah, pelan saja. Nah, sesudah itu saya jalani semua apa perintah beliau itu, walaupun saya tidak melihat sosoknya. Sesudah sembuh dari sakit itu selama 6 bulan adalah kejanggalan bagi saya pribadi. Satu, saya bisa melihat makhluk halus. Kedua, saya didatangi dengan sosok jin yang berupa warna hijau muda ya, hijau muda. Percaya dan tak percaya, itu saya yang mengalami. Terus sesudah sembuh 5 hari saya dari sakit, saya jalan-jalan main karena saya suntuk di rumah. Saya main ke suatu sawah di daerah Tasik ya? Oke. Saya main ke daerah sawah. Di situ saya bertemu dengan sosok nenek-nenek berkebaya telur asin, membawa selendang samping dan rambut yang digulung rapi. Dan nenek itu berkata sama saya tahu kesusahan kamu, saya tahu nasib kamu dari kecil sampai sekarang kamu susah. Kalau nenek ngasih harta, kamu mau? Kata si nenek itu. Terus saya pribadi menjawab, harta seperti apa nek? Dan nenek ini dari mana? Karena setahu saya selama tinggal bersama istri di sini, saya belum tahu nenek ini dari mana. Terus nenek jawab bilang begini, gak usah tahu saya dari mana, rumah saya dekat dari sini. Dia menunjukkan ke sebuah batu. Nah, dari situ nenek itu mengajak saya untuk mengikuti dia, dan saya ikuti. Dan tadinya yang saya lihat itu hanya batu. Begitu sudah saya dekat ke sana, itu bukan batu, tapi suatu kerajaan, atau yang disebut itu apalah, semacam keraton.
Di situ ada 3 orang, 1 nenek-nenek, kedua cucunya, yang ketiga juga cucunya. Itu Akang dalam keadaan sadar, Kang? Sadar, Pak. Sadar ya? Sadar. Itu di jam berapa, Kang? Kejadian Akang pada saat mau mendekati memasuki itu. asar. Waktu ke asar ya, waktu Ya. asar. Ya, terus? Nah, sudah itu saya diajak ke rumah beliau. Itu rumah sangat besar, dan yang saya lihat itu sampai sekarang pun juga saya masih ingat, dinding-dindingnya itu emas semua. Terus nenek itu menunjuk ke 2 putrinya atau cucunya. Cucu saya yang satu ini janda, yang warna kuning, yang warna hijau itu perawan. Kalau kamu pengen hidup kamu berubah, nikahlah sama salah satu cucu saya. Saya akan beri apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan. Jangankan dunia, apapun juga yang kamu minta akan saya kasih. Pada saat itu Akang gimana? Terus saya menjawab, kalau saya menikah, karena sebelum saya bicara seperti itu, Pak, saya berpikir dulu dengan positif. Kok kenapa ular bisa berubah menjadi manusia? Ular itu yang tadi dikatakan sama si nenek adalah cucu. Ya, karena yang saya lihat itu pertama ular. Nah, begitu si nenek sudah bilang begitu, saya menjawab, kalau saya menikah sama cucu nenek, efek sampingnya apa, dan kedepannya bagaimana, karena saya mempunyai istri. Si nenek itu menjawab, karena ini sudah kasih sayang saya sama kamu, jadi tidak ada tumbal, tidak ada apa-apa. Tumbalnya hanya diri kamu. Suatu saat kalau kamu sudah menikah dengan cucu saya, lalu punya keturunan, kamu harus ikut ke alam ular. Alam dia ya? Iya. Itu nanti yang akan ikutnya Akang atau anak Akang? Saya, karena saya itu dikasih perjanjian 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun. Nah, sesudah negosiasi kita ngobrol, adalah di situ peti, dari kiri itu ada 5, dari sebelah kanan itu ada 5. Petinya itu kalau nggak salah kayak peti mayit, tapi bukan peti mayit. Kotak begitu panjang lah, masuk untuk orang mah. Kayak peti mayat tapi bukan peti mayat ya? Bukan. Pas begitu Akang lihat itu peti sebelah kiri 5 dan sebelah kanan 5, Akang lantas bagaimana? Dilihatin sama si nenek itu. Dibuka? Dibuka. Sama siapa? Iya, sama si nenek. Si neneknya ya? Kalau kamu menikahi cucu saya, itu semua milik kamu. Apakah itu dalam sadar? Sadar, saya melihat sadar, malah saya juga pernah memegang uang tersebut, dan saya di depan uang tersebut itu, dalam peti itu kan ada lemari ya? Kaca. Nah, kalau saya yang ngaca sendiri itu ada. Akangnya ada? Ada. Tapi yang dipegang uangnya? Tapi kalau yang dipegang uang sama saya itu nggak ada. Itu berbentuk uangnya berapa, Kang? 100 ribuan? Warna merah? Warna merah. Akang pegang saat itu 1 gepok atau 1 lembar atau berapa? 1 lembar. 1 lembar? Ya. Memang di peti itu banyak uang, Kang? Jadi campur, Pak. Ada apa saja, Kang? Di situ itu ada koin, seperti koin uang 500-an, sama koin 50 perak, tapi warnanya emas. Nah, sudah itu ada berlian-berlian, dan si nenek itu bilang pada saya, kalau kamu benar-benar mau sama cucu nenek, silakan ambil semua. Terus saya di sana menjawab dengan perasaan sadar itu, saya menjawab seperti ini kepada nenek. Nek, yang saya cari itu hanya satu, saya ingin rezeki halal dan thayyibah yang bukan seperti ini. Karena saya dengar-dengar pun juga dari orang-orang yang pernah melakukan seperti ini, tetap saja ujung-ujungnya kepada kita sendiri. Lebih baik saya hidup susah daripada saya harus memilih jalan yang tidak benar. Lalu si nenek itu seperti yang marah,
dan menyuruh saya pulang. Pada saat itu Akang pulang atau diam di sana atau bagaimana? Lantas si neneknya ada atau tidak? Ada. Si nenek itu menyuruh saya pulang. Sudah saya pulang itu saya bingung karena nggak tahu jalan. Karena di situ gimana ya, seperti hutan gitu. Seperti hutan. Nah, Tapi pada saat itu kan Akang waktu awal itu di sawah tuh Kang. ya itu daerah sawah yang saya lihat dengan mata saya sendiri, itu sawah. Tapi begitu dibawa sama si nenek, itu bukan sawah dan itu juga bukan batu. Itu apa? Itu satu kerajaan dan keraton. Tidak ada rumah lagi, cuman itu yang satu-satunya keraton. Setelah itu Akang beranjak dari sana atau bagaimana? Nah, saya pulang dulu, cuman kata si nenek, kamu bisa pulang tapi dengan satu syarat. Saya dipilih menjadi apa ya namanya itu, sesepuh di situ. Cuman saya juga menolak. Kenapa menolak Akang? Karena saya yang ditakutkannya itu duniawi, sedangkan kalau jadi sesepuh itu kan yang saya tahu itu tidak boleh punya apalah itu namanya itu keduniawian, karena yang bisa menutup ilmu itu kan duniawi. Jadi istilahnya Akang kesepuhan itu kuncian di sana begitu? Maksud si nenek itu? Ya, Tapi kenapa si nenek tadi menyuruh untuk Akang nikah sama cucunya? ya karena si cucunya itu kan pengen punya suami. Itu yang mau ditikahkannya ke yang mana? Kan Yang Akang kuning. bilang ada 2. Ya, Nah, terus saya dengar juga tadi itu ada satu lagi katanya Kang, ya yang warna hijau. yang warna hitam. Yang warna hitam itu neneknya. Oh, Jadi yang mengikutin sampai saat ini itu neneknya. jadi yang mengikuti selama ini sama Akang itu adalah Neneknya. neneknya. Dia berupa apa Kang? Dia itu bisa berubah-ubah wujud sih. Kadang bisa jadi nenek-nenek, kadang bisa menjadi wanita cantik. Terus begitu Akang dikasih mau dunia, Akang tolak. Apakah sampai saat ini si nenek itu atau si nenek itu terus menawari ke Akang? Masih. Sampai saat ini? Sampai saat ini pun juga masih menawari. Cuman kalau saya kan tetap tolak, karena saya tetap ingin hasil jerih payah sendirilah. Walaupun saya saat ini mempunyai hutang, walaupun dia mau ngasih kemarin, mau ngebantu saya, cuman saya tetap tidak mau. Hai hampa, akak nak share ni. Dengan harga serendah RM10, hampa dah boleh dapatkan Biorich gula O 50 gram yang rendah kalori tanpa sukrosa. Sesuai sangatlah untuk hampa yang nak diet ataupun yang nak tukar penggunaan gula putih dalam kehidupan seharian. Sesuai untuk minuman dan juga dalam masakan. Guna sikit je pun dah cukup. Dia membantu turunkan paras gula dan sangat sesuai untuk diabetes. Produk buatan Malaysia, halal dan jimat. Bye hampa. Ya, sebelum mau datang ke Pak Dadang ini nggak tidur. Karena dia datang. Jam berapa tuh Kang? Kurang lebih dia datang itu jam 2-an. Jam 2 ya? Jam 2. Ya. Tapi bukan neneknya, cucunya yang 2. Cucunya yang 2 ya? Iya. Ini saya juga cerita ke Akang ya. Di saat malam kemarin itu saya sebenarnya sudah tidur, tapi saya kebangun jam 1 kurang 10. 00.49 saya bangun karena perasaan saya itu ada sosok yang mengelilingi rumah, tapi tidak bisa masuk ke dalam rumah. Nah, saya terbangun pada saat itu dan istri saya juga mengetahui hal itu. Apakah tidak tahu ya korelasi hubungannya dengan Anda sebagai narasumber yang akan saya konten? Apakah makhluk yang memang yang saya dulu tawasulkan? Saya tidak tahu ya. Nah, sekarang Akang
di konten ini merasakan. Ini sahabat lagi merasakan. Karena kita konten di bawah asem ya. Dia lagi berkomunikasi dengan neneknya. Saya rasa ini nanti saya akan sumpah dia. Ini adalah betul, bukan rekayasa, bukan omong-omong saja, tapi ini betul-betul kisah nyata yang dialami oleh, saya samarkan namanya. Jadi yaitu sahabat, karena dia sosoknya selalu mengikuti Akang ini, dan beliau juga sekarang lagi merasakan hal-hal yang mistis terhadap dirinya. Boleh kita lanjut? Apa yang dirasakan Akang barusan? Ya, nenek hadir karena satu, saya tidak izin dulu, dan kedua, dia marah kalau saya istilahnya mencari orang untuk melepaskan. Cuman saya udah bilang kepada beliau, saya tidak mau diperbudak oleh jin, tapi yang saya inginkan, saya yang bisa memperbudak mereka. Bagus. Untuk ke jalan yang benar. Karena kan janji jin hanya satu pada Allah, apa? Merusak turunan cucu Nabi Adam. Betul. Nah, kepada sahabat-sahabat Subscriber Jejak Cibatu, saya di sini bersama Pak Dadang. Alhamdulillah saya mengenal sama Pak Dadang itu lewat konten Pak Dadang yang saya klik. Terus saya meminta nomor WA Pak Dadang, dan saya meminta tolong pada Pak Dadang juga agar saya bisa terlepas. Dan untuk sahabat-sahabat juga yang punya niat ingin mencari hal-hal gaib itu, lebih baik urungkan. Betul. Karena akan merusak, satu, pada diri sendiri, kedua, keluarga. Karena sosok makhluk gaib itu kalau dicari akan banyak permintaannya. Banyak permintaannya, Kang? Banyak. Apa yang terjadi terhadap Akang sekarang? Salah satu contoh, Kang, banyak permintaan. Ya, contohnya misalkan saya ini udah masuk nih ke YouTube Kang Dadang. Terus ada kusubar yang mau nanya. Terus saya datangin. Permintaan-permintaan itu aneh-aneh kan. Ada makanan-makanan 7 rupa, ada minuman-minuman 7 rupa, ada daging-dagingan 7 rupa. Lebih baik janganlah, daripada punya uang untuk kayak gituan, lebih baik untuk anak dan istri. Sebenarnya Akang, ini kan banyak orang yang mencari tentang pesugihan. Akang sendiri tidak dicari, tapi Akang sendiri yang mendapatkan hal itu. Ya, karena si nenek pun bilang kepada saya, kalau orang yang mencari masalah pesugihan IPRI atau nama pun itu apa pesugihannya, pasti akan meminta syarat dulu. Beda dengan kasih sayang seperti IPRI yang mengikuti saya sekarang. Kenapa Akang tidak ngambil hartanya? Karena kan Akang sekarang lagi kesusahan. Pasti bertanya-tanya subscriber saya, kenapa Akang tidak ngambil? Padahal Akang sekarang ada hutang. Ya. Hutangnya berapa, Kang? Boleh tahu? 7 juta. Berapa? 7 juta. 7 juta. Ya, menurut mungkin yang saya komunikasi dengan saya, itu sampai ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Ya. Tapi Akang sendiri utang 7 juta, Akang tidak ambil itu. Prinsip Akang seperti apa? Apakah yang tadi Akang katakan bahwa mereka jangan memperbudak kita, tapi kita yang akan memperbudak dia? Tuh. Benar, Kang? Benar. Karena janganlah
Sekarang kalau kita ambil itu walaupun sebesar 100.000, tapi efeknya gimana? Dan saya pun juga insya Allah untuk konten kedepannya saya bawa tuh uangnya yang dia kasih gulungan, tadi mau dibawa lupa. Ada berarti ya? Ada gulungan uang 100.000 tapi diikat dengan apa itu teh namanya? Kain mori? Bukan. Apa? Sama kelopak pisang tuh. Oh ya, daun pisang ya itu. Daun cau gebog. Sebit-sebitannya gitu. Ah iyalah, kayak gebog cau lah begitu Ada. kan kalau Sundanya. Dia bilangnya begini sama saya, belikan jangan lebih dari 20.000. Belikan jangan lebih dari 20.000. Ya. Terus saya berpikir seperti ini, saya tidak mau menipu orang lain, dan saya juga tidak mau merugikan orang lain. Dan kalau saya seperti itu yang ditipu, pasti saya juga nggak enak, karena itu kan seolah-olah sudah menipu dan maling memang. Iya, kita makan makanannya, uang kita kembali dan kita dapat juga kembaliannya, itu kan udah dosa. Betul. Akang berani disumpah bahwa ini benar, Kang? Benar. Bersumpah ya, Kang, ini Iya. benar ya? Iya. Jadi di konten saya ini tidak ada rekayasa. Iya. Akang ini benar-benar mengalami hal yang goib, Iya. bahwa Akang ini diikuti sampai hari ini konten pun. Iya. Bahkan tadi yang katakan yang ular hitamnya itu yang berbentuk nenek itu bisa jadi wanita cantik, itu selalu ingin merayu Akang supaya dinikahi. Iya, kalau dulu, kalau sekarang mah udah enggak sih. Kalau sekarang gimana, Kang? Kalau sekarang mah, kalau dia masih menawari pernikahan itu terakhir itu sebelum kenal sama konten ini. Kalau sekarang mah dia hanya mengikuti saya, dan dia itu ngikutin saya itu seperti mengasih tahu kalau ada apa dia yang ngasih tahu. Nah, saya akan coba lihat bahwa memang ini yang akan mengaping Akang, tapi tidak akan menjerumuskan ke Akang. Insya Allah, kalau yang saya lihat, yang nenek itu mungkin nanti akan mengaping Akang. Tapi Akang juga harus bisa mengendalikan sosok ini. Bahwa Akang juga harus melemahkan, artinya mengendalikan. Bukan kita yang dikendalikan, tapi Akang juga harus mengendalikan sosok nenek ini. Sekarang apa yang Akang rasakan setelah konten bersama saya, kemudian juga si nenek itu ingin menawari ke Akang duniawi. Akang tuh bagaimana perasaan sekarang nih? Saya ingin tahu. Sekarang alhamdulillah ya, kenal sarang saya sama Pak Dadang ini, alhamdulillah agak nyaman hati, nggak kayak kemarin gitu lah. Dan si nenek itu pun juga jaraknya agak jauh, nggak dekat gitu. Iya. Cuman dia hanya bilang jangan lepaskan gitu. Jangan lepaskan ya. Intinya itulah, saya walaupun mempunyai beban hutang, saya nggak mau dibantu dengan hal goib seperti itu. Oke, karena saya juga semalam langsung saya rasakan lah. Kemarin tuh saya malam ada datang ke rumah, saya langsung juga bersemedi, ya artinya memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk keselamatan semuanya, baik Akang yang akan saya konten ataupun saya dan keluarga. Amanat dari Akang nih untuk para subscriber saya, tentang banyak orang-orang subscriber saya mencari tentang pesugihan-pesugihan yang banyak kelilit-kelilit utang. Ini Akang sendiri tidak mau, orang lain pengen. Amanat buat kepada subscriber saya atau penonton saya. Ya, untuk sahabat-sahabat dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan konten ini, saran dari saya mah janganlah kita nyari-nyari pesugihan-pesugihan. Sekarang jarang itu kuncen yang langsung turun duluan, kebanyakannya kuncen yang digaji. Betul, mata pencarian. Iya, janganlah. Lebih baik kita hidup susah tapi dikasih rezeki dari Allah yang manfaat, daripada kita senang hanya sesaat, susah terus berkelanjutan. Iya. Ya betul, memang pesugihan itu sesaat, karena kita hidup di dunia itu paling berapa? Umur berapa? Umur 8 tahun, 80 tahun.
tetapi nanti kehidupan yang hakiki yang kekalnya adalah di akhirat. Iya, karena kita juga harus bisa memikirkan lah ke depannya, pasti kita mempunyai turunan. Nah, turunan itulah nanti yang akan mencari kita. Jangankan sosok makhluk gaib, seperti kita menikah dengan manusia, kalau kita meninggalkan turunan kita, pasti suatu saat turunan itu akan mencari kita. Betul. Makanya lebih baik dipikirkan dengan matang-matang, jangan terbujuk rayu dengan godaan setan, Tipu ataupun muslihat jin. ya. Karena semua bagi saya itu hanya bohong, Tipu muslihat. tipu muslihat. Betul. Karena di otak kita itu sedang kesusahan, kesulitan, yang di pikiran kita itu adanya duit dan duit. Akhirnya kita kena tipu. Ada lagi yang akan sampaikan? Ya, yang saya sampaikan hanya segitulah, insya Allah untuk Nanti. kedepannya Ya. ada lagi lah cerita-cerita saya. Oke, nanti kita berlanjut ke part 2, cerita tentang kehidupan Akang yang berasal dari Bandung dan menikah dengan seorang yang ada di Tasikmalaya. Ya. Untuk di konten kali ini, terima kasih Akang sudah hadir di konten Jejak Cibatu edisi spiritual. Mudah-mudahan doa saya, Akang selalu diberikan keberkahan dalam kehidupan, mencari rezeki, dan juga Akang, keluarga Akang sakinah mawaddah warahmah, Amin. dan punya keturunan yang soleh dan soleha. Amin. Juga untuk para subscriber saya, terima kasih atas selalu setia dengan tontonan Jejak Cibatu edisi spiritual. Mudah-mudahan semua para subscriber yang menonton hari ini mendapatkan sebuah keberkahan dari video ini, menambah-nambah kebaikan, menambah-nambah kemanfaatan dan kemaslahatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia rahayu, rahayu, rahayu.